Tes 1, 2, 3. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Advance Plus Online Course. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Di. Alhamdulillah baik, Mas Di. Alhamdulillah. Senang sekali malam ini bisa berkumpul melalui Zoom meeting. Dan ini adalah first meet up ya untuk kelas Advance Plus yang diadakan melalui Zoom meeting. Jadi mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, kita bisa sambil persiapan, bisa sambil menunggu. Pertemuan malam ini semi formal kok, jadi santai aja, nggak perlu terlalu kaku ya. Mungkin nanti akan ada beberapa sesi, ada pemaparan dan lain-lain. Mudah-mudahan yang lain bisa join dengan kita malam ini. Kita tunggu mungkin sekitar 5 menit ya, mungkin 19.05. Kita kasih waktu sebelum kita 19.05 kita start untuk materi ya teman-teman ya. Oke, baik Mas Di. Siap. Mbak Widya, apa kabar Mbak Widya? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Senang bisa silaturahim nih. Sehat Mbak, alhamdulillah. Ini ada Mbak siapa? Mbak Ratih, Mbak Hana, Mbak Novi Eli ya. Wah, Mbak-mbak semua ini, saya paling ganteng sendiri malam ini. Yang cowok belum pada join ya. Bentar kita ajak untuk join ya. Print screen out tab. Teh. 19.05 sebelum start ya. Tadi saya hampir aja ketiduran tadi. Untuk dibangunin sama anak. Oke.
Oke, teman-teman, mengingat waktu sudah 19.05, kita buka saja acara malam ini ya, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Advanced Life Designer Plus, kelas Plus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan Di Lesmana. Malam ini ada Mbak Hana, ada Mas Toho, ada Mbak Novi Eli, ada Mbak Rati, dan Mbak Widya. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti acara The First Monthly Meeting and Class Review untuk kelas Advanced Plus malam ini. Hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021. Jadi pertama-tama teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah sudi untuk bergabung dengan kelas online saya di Advanced Plus Life Designer. Jadi adalah sebuah kehormatan tersendiri bagi saya secara pribadi untuk bisa mendedikasikan diri saya untuk membantu teman-teman semua di sini untuk bisa menyelesaikan buku rancangan kehidupan melalui kelas Advanced Plus ini. Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi melalui forum ini ada baiknya mungkin kita saling berkenalan satu sama lain ya. Mungkin bisa dinyalakan videonya sebentar gitu ya. Untuk saling menyapa, untuk saling memperkenalkan diri melalui forum ini, bisa memberikan nama, kota asal, serta apa motivasi Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, kakak, dan adik ketika bergabung ke kelas Advanced Plus ini, motivasinya apa gitu ya, dan tujuannya apa. Mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang lain agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin dari Mbak Ratih dulu. Selamat malam Mbak Ratih. Sudah standby di sana kameranya. Yang lain masih malu-malu kucing sepertinya. Monggo Mbak Ratih perkenalan. Nama, kota asal, serta motivasinya. Halo, selamat malam. Malam. Nama saya Rati Wijayanti. Saya tinggal di Kota Denpasar, Bali. Dari Bali. Ya, motivasi saya mengikuti kelas ini, saya pengen mengetahui sebenarnya, sampai sekarang pun saya belum tahu dengan jelas, dengan pasti tujuan hidup saya, karena kebetulan saya hanya sekedar ibu rumah tangga. Oke. Tapi ada dalam diri saya sesuatu yang kayaknya belum bisa saya temukan. Oke. Makanya saya tertarik lah atau semangat untuk mengikuti kelas ini. Gitu, Mas. Wow, luar biasa ya Mbak Rati dari Bali. Terima Ya. kasih Mbak Rati. Jadi ada panggilan jiwanya yang masih bertanya-tanya ya sepertinya ya. Iya, betul. Apa tujuannya Mbak Rati dikirim ke dunia ini? Iya, betul. Iya, oke, luar biasa. Ya, selama ini saya hanya menjalani seperti air mengalir kehidupan saya. Terus terang, dulu saya adalah wanita karir. Oke. Tapi karena saya adalah ibu dari 4 anak, kebetulan saya mengasuh sendiri anak saya. Wow, oke. Jadi saya seperti mengesampingkan apa sebenarnya mimpi atau tujuan saya. Sekarang ketika saya merasa putra-putri saya udah agak besar dan mungkin saya bisa untuk mulai lagi mencari apa misi saya. Oke. Siap. Anak paling gede umur berapa Mbak Rati? 13 tahun, udah kelas 2 SMP. Tahun. Udah yang pada paling gede. kecil 4 tahun ya. 4 tahun. Oke, siap Mbak Rati. Terima kasih perkenalannya dari Bali teman-teman. Ya, sama-sama. Mbak Rati. Salam kenal semua untuk semua teman-teman. Thank you Mbak Rati perkenalannya ya. Next mungkin ada Mbak Hana nih, sudah standby Mbak Hana. Oh ya. Selamat malam Mbak Hana. Halo, selamat malam. Salam kenal, monggo perkenalannya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Hana Trisnawati. Saya dari Wonosobo. Oh, ini yang dari Dieng, Mbak Hana ini. Iya. Ya, dingin. Tapi kalau tempat saya dari Dieng masih 45 menit. Oh, dari Wonosobo Kota ya, di bawah ya? Iya, dari Wonosobo Kota. Ya. Gitu. Ya, Mbak Hana, motivasinya apa Mbak bergabung di kelas Advance Plus ini Mbak, kalau boleh tahu? Sebenarnya sama sih sepertinya kayak Mbak Rati, mungkin panggilan jiwa ya. Jadi sebelum ikut kelas ini tuh saya tuh sekitar udah setahun ini tuh saya kayak healing juga, tapi pakai ini yang lain gitu. Dan mungkin kayak di sini aku pengen lebih memperdalam lagi gitu, penasaran tentang human design dan lain-lain gitu, kayak
kayak aku jadi sadar, oh ternyata hidup tuh memang lebih baiknya tuh kita ngeflow, mengalir dengan semesta gitu. Jadi ingin itu sih, memperdalam lagi. Siap, Mbak Hana. Luar Itu. biasa. Tahu Ya, tahu seneng kelas banget. ini dari mana? Dari YouTube atau dari Instagram atau dari mana? Iya, dari YouTube. Oh, dari Itu tuh YouTube. gara-gara tahu dari YouTube gara-gara aku itu kan penasaran sama human design. Terus tiba-tiba ini ternyata ada satu akun di YouTube yang bisa iniin human design dan ternyata cuma desain your own life itu. Nah, karena aku penasaran, awalnya cuma pengen yang human design doang kan. Tapi aku pikir kayaknya sayang banget kalau cuma human design, kayaknya cuma dibaca, kayaknya kurang maksimal. Terus udah aku ikut kelasnya aja lah biar aku Tanggung, ini kan ya. semua. Siap. Aduh. Akhirnya mulai Ilmunya kebuka tuh, ya puzzle-puzzlenya iya, ya. mulai kebuka. Aku belajarnya memang maaf ya Mas agak lama karena sampai aku catat di buku sampai udah 2 buku. Aku menarik tuh belum selesai. Waduh, luar biasa sih Mbak Hana ini. Ya gitu. Aduh. Siap Mbak Hana. Ya, terima kasih. Thank you Mbak Hana. Iya, Next, sama-sama. siapa selanjutnya? Mas Waldi atau Mbak Novi Eli sudah standby? Ada Mas Reza sudah standby. Mas Reza ini admin kita ya. Beliau sahabat saya dulu waktu kecil, jadi sekarang menjadi adminnya Design Your Own Life yang mengurus-ngurus pendaftaran dan lain-lain. Mungkin Mas Waldi ini sudah standby, Mas Waldi. Monggo Mas Waldi Akbar. Suaranya di unmute dulu. Mas Waldi dari nama, kota asal, serta motivasinya, Mas Waldi. Ya, selamat malam. Malam. Nama saya Waldi dari kota Cianjur. Oh, Cianjur. Oh iya. Cianjur, Kumaha iya. damang, Akang? Alhamdulillah, pangestu. Soang-soang. Iya. Gimana? Baru gabung nih, mohon maaf nih. Baru masuk, belum menyimak dari awal. Aja. Baru mulai kok, Kang. Akang, motivasinya apa, Kang, untuk bergabung di kelas ini, Kang Waldi, kalau boleh tahu, Mangga? Ya, awalnya sih cuma lihat-lihat di YouTube, penasaran dengan Loa gitu kan. Loa itu seperti apa, ketemu ya sama Mas Dimas gitu kan. Pasti pelajari, sering dengerin apa video-videonya, tertarik lah masuk ke kelas advent gitu kan. Ya, intinya untuk apa namanya mengembangkan lebih terarah gitu, tujuan hidup tuh bukan hanya sekedar hidup gitu kan. Yes. Ya kita manusia gitu. Kalau ada pepatah bilang harimau mati meninggalkan belang, kalau manusia kan karya-karyanya yang harus meninggalkan karya-karya yang legasinya, betul. Iya, peninggalannya. Ya. Cuman setelah daftar, kata saya menyusun bukunya agak ribet juga. Iya, memang baca-bacanya membuat buku sendiri itu nggak mudah ternyata ya. Betul. Apalagi buku rancangan diri kita sendiri ternyata lebih susah lagi. Iya. Ya mohon bimbingannya. Kemarin sih agak sedikit jarang buka-buka lagi. Kemarin datang buku lagi lah, semangat lagi lah kata saya. Ya, memang pasti begitu cycle-nya. Nanti saya terangkan, saya jelaskan. Alright. Siap, Mas Waldi. Atur nuhun perkenalannya. Iya, sama-sama. Next, mungkin Mbak Widya atau Mbak Novi Eli sudah bisa berkenalan. Monggo. Mbak Novi Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Oh, ini temannya Mbak Anggia nih. Iya, betul, Mas Di. Izin perkenalkan diri. Nama saya Novi. Betul sekali, Mas Di. Untuk pertama kali saya tuh dikenalin oleh Mbak Anggia ya, ilmu tentang desain your own life. Mbak, ini ada buku bagus. Sebetulnya bukunya dulu sih, Mas. Oh, bukunya dulu yang dikasih. Aku dikasih buku. Kan kebetulan memang beliau kan leader kita ya. Jadi dihadiahi buku karena emang sebuah appreciate gitu. Aku baca, Mbak, itu sebetulnya ada ada online course. Online course-nya gitu. Boleh Mbak, aku masuk gitu. Boleh diajarin gitu. Biar setelah tahu baca bukunya, emang kita tuh pengen apa sih sebetulnya langkah kita tuh ke depan tuh apa.
Sebenarnya pengen banget, cuman untuk melakukan itu saya tuh masih belum muda gitu Mas. Itu nanti mungkin harus saya belajarnya itu. Nah, saya masih bekerja, saya juga ibu rumah tangga. Mungkin untuk manajemen waktu mungkin Mas, yang saya harus banyak belajar sekali. Itu aja Mas. Mohon bimbingannya. Siap Mbak Novieli, terima kasih. Next, mungkin kita bisa kenalan, ada Mbak Betty dari Bandung, atau Mbak Widya yang sudah ready, monggo perkenalan. Siapa yang mau duluan? Mbak Widya, Mbak Betty, bisa connect ke audio. Mbak Widya, Mbak Betty. Oh, masih connecting nih, bentar ya. Mbak Widya. Mbak Widya, Mbak Betty bisa dengar suara saya? Nah, mangga Mbak Widya sudah unmute nih. Nggak ada suaranya ya? Mbak Widya suaranya nggak keluar, Mbak. Suaranya Mbak Widya nggak kedengar ya. Atau Mbak Betty, bisa dengar saya Mbak Betty? Ada kendala teknis sepertinya nih. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sambil nunggu teman-teman. Jadi sambil nunggu Mbak Betty dan yang lain. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah memberikan motivasi untuk bergabung di kelas ini. Jadi saya senang sekali hari ini bisa melakukan first meet up ya dengan teman-teman Advance Plus. Memang udah lama sebenarnya saya ingin mengadakan meet up ini, cuman saya biarkan dulu teman-teman untuk bermain-main dengan platform kita, mencoba untuk masuk ke online course kita. Setelah itu baru mungkin inilah jawaban untuk pertemuan kita secara online ya. Jadi teman-teman sekali lagi di kelas Advance ini adalah tugas saya, tugas kami untuk membantu semua teman-teman agar bisa selesai buku rancangan hidupnya dan menghasilkan buku seperti ini. Ini adalah buku rancangan hidup yang saya buat beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi isinya sangat banyak sekali, jadi nggak mudah memang menuliskannya. Semua harapan, semua keinginan, semua mimpi, semua cita-cita saya semua ada di sini di buku ini. Dan memang tujuan saya adalah agar teman-teman di kelas ini mampu untuk menyelesaikan, untuk membuat atau menuliskan buku rancangan hidup teman-teman sendiri. Kenapa? Karena menurut saya, kalau saya pelajari Tony Robbins, teman-teman pasti kenal Tony Robbins kan ya? Kenapa Tony Robbins bisa begitu demikian sukses? Ternyata dia belajar dari Jim Rohn cara untuk merancang hidup. Setelah dia belajar merancang hidup, dia belajar ilmu NLP, teman-teman. NLP itu Neuro Linguistic Programming ya. Cara untuk mempelajari bahasa neuron, bahasa sel syaraf otak manusia. Setelah mempelajari NLP dan setelah merancang hidup dan mempelajari NLP, kemudian dia mengaplikasikan ilmunya sehingga dia berhasil dan sukses seperti saat ini. Jadi karena itu adalah sebuah pola yang terbukti, jadi saya menyarankan teman-teman untuk juga mulai melakukan hal yang sama dengan Tony Robbins tersebut ya. Jadi Tony Robbins belajar dari Jim Rohn ya, gurunya Tony Robbins untuk merancang hidup. Setelah belajar merancang hidup dari Jim Rohn, dia belajar ilmu NLP dari pendiri NLP ya. Dengan mempelajari dua ilmu tersebut, ternyata dia bisa sukses sedemikian rupa. Jadi menurut saya buat teman-teman setelah mengikuti kursus ini, ada baiknya nanti teman-teman juga bisa melanjutkan ke ilmu NLP. NLP bisa dipelajari di berbagai tempat, sudah banyak sekali yang mengajari ilmu NLP. Oke teman-teman, di sini ada Mbak Betty, ada Mbak Widya, ada Mas Sugiharto, dan ada Mas Siantoho. Mungkin ada yang sudah mau perkenalan, Mbak Betty mungkin yang sudah online bisa perkenalan Mbak Betty. Oh iya, maaf, ini mati lampu Mas. Siap, monggo Mbak Betty.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak Mas? Kedengeran Mas. Juga loh. Clear. Nah, ya saya Betty dari Bandung. Pertama kali tahu ini YouTube pertama kali tahu desain Korea ini dari YouTube channelnya Mas Dimas gitu. Jadi nggak sengaja tuh Mas Dimas, karena memang selama pandemi ini saya seperti mungkin karena banyak di rumah jadi banyak merenung ya gitu. Jadi pekerjaan juga yang harusnya idealnya harus ketemu orang kan banyak terbatasi, akhirnya kan udah totally work from home, artinya orang juga karena pekerjaan marketing biasanya kita harus ketemu orang banyak yang nggak mau kan, jadi otomatis banyak di rumah, dan itu jadi banyak berpikir akhirnya gitu. Kontemplasi. Ya gitu, jadi mungkin kayak jadi akhirnya jadi kepikiran sebenarnya kerjaan saya itu maksudnya sebenarnya kadang pikir gini, ini hidup tuh mau kemana sih gitu kan. Terus kita tuh Tuhan tuh menciptakan kita tuh untuk apa? Cuma hidup, terus nanti dewasa, menikah, punya anak, terus nanti mungkin anak kita nikah, terus kita jadi nenek-nenek gitu ya. Terus selesai gitu, that's it. Terus sama seperti mungkin yang kalau saya soalnya sering, karena kan adik saya udah nggak ada juga ya, udah meninggal. Jadi kalau berziarah tuh saya suka mikir nanti juga saya ada di sini gitu. Yes. Cuma untuk apa sih gitu? Apa sama seperti yang sekarang udah terbaring di kuburan itu, kita seperti putus Mbak Betty. Halo Mbak Betty. Wah, disconnect dia. Disconnect beliau. Oke, apa-apa sambil nunggu Mbak Betty. Mungkin Mas Sugiharto atau Mas Yanto bisa perkenalan. Mas Sugiharto, monitor. Ya Mas, hadir. Siap, hadir. Oh, Mbak Widya kelewat. Nggak apa-apa, nanti Mbak Widya habis ini ya. Oke, Mas Sugiharto lanjut Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pasti salam kenal, baru pertama kali ini bisa ikut live di sini Mas. Secara latar belakang sama Mas. Artinya kalau Mbak Betty tadi juga bicara berkaitan dengan kebudayaan, muncul dorongan sebenarnya apa sih yang menjadi peran saya ini di muka dunia ini. Dorongan itu semakin kuat dari beberapa minggu yang lalu. Dan mungkin secara nggak sengaja juga saya buka YouTube yang selama ini memang saya tidak pernah mencari-cari berkaitan dengan spiritual ataupun mungkin seperti yang live design segala macam begitu Mas. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada aja pada saat buka YouTube di layar pertama ya Mas Di itu. Makanya saya serius banget, saya telusurin sampai akhirnya ya ketemu begitu. Sinkronisitas sampai sekarang ini Mas. Iya, gitu kira-kira Mas. Ya mungkin sudah jalannya dipertemukan sama Mas Di. Siap Mas Sugiharto, luar biasa. Ya itulah, itu yang nongol di timeline-nya Mas Sugiharto, ya Mas Sugiharto sendiri yang menariknya. Iya mungkin ya. Iya, ditongolin sendiri sama yang Maha Kuasa gitu kan, dikasih jawaban. Betul. Oke Mas Sugi, terima kasih perkenalannya. Thank you Mas Di. Ya, sama-sama. Next mungkin ada Mbak Widya dari Bandung. Monggo Mbak Widya. Baik, terima kasih Mas Di. Suaranya oke? Oke, luar biasa. Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali bisa bertemu langsung dengan Mas Di ya. Jadi ini sangat amazing ya. Jadi waktu itu sampai saya ngechat ya, menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus karena betul-betul saya merasakan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Jadi kalau boleh sharing sedikit, saya ini sebenarnya ibu rumah tangga ya, dengan 3 anak. Kemudian saya juga sebagai seorang konsultan di beberapa perusahaan UMKM, kemudian lembaga filantropi di Indonesia. Nah,
peran saya sebagai seorang ibu pada saat ini anak-anak saya sudah menginjak remaja ya, kurang lebih SMA kelas 1, SMA kelas 2. Dari situ mereka sering bertanya ke saya sebagai ibunya, kira-kira bakat aku ini apa ya Mi gitu ya. Kira-kira aku nanti cocoknya kuliah di mana ya? Wah, itu saya ditanya kayak gitu tuh antara deg-degan dan juga bingung ya mau ngasih jawaban apa gitu. Terus untuk anak kan nggak mungkin sembarangan ngomong gitu ya Mas ya, nggak boleh sembarang nyeplos gitu. Kemudian di apa dengan klien-klien saya juga banyak banget menemukan antara ketidakharmonisan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain ya. Atasan yang tidak puas dengan bawahan, bawahan dinilai tidak perform, kemudian bawahan juga tidak puas dengan atasan. Ini sebenarnya masalahnya apa? Saya sudah mempelajari banyak banget teori tentang psikologi untuk mengukur tentang karakter, bakat, minat seperti DISC, kemudian apa itu namanya yang melalui tulisan dan segala macam. Kok rasa-rasanya nggak menemukan apa yang saat ini dicari gitu loh. Pada saat dibukakan ilmu human design dan itu betul-betul Allah pertemukan saya dengan linknya Mas Di itu, saya betul-betul Masya Allah terima kasih ya Allah. Saya bisa betul-betul membantu anak-anak saya untuk mengguiding sebenarnya dia harus mengambil keputusan apa, kelebihan dia, kekuatan dia, dari semuanya kelihatan di situ. Termasuk klien-klien saya, ya orang generator dipaksa untuk menemukan ide-ide kreatif tuh, diposisikan di apa itu namanya bagiannya kreatif, ya betul-betul mati-matian gitu loh, nggak bisa optimal gitu. Jadi itu betul-betul saya terima kasih sekali, betul-betul sangat bermanfaat ya. Pokoknya udah nggak bisa lagi. Allah yang membalas semua kebaikan Mas. Intinya begitu. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Widya. Jadi mungkin itu jawaban doanya Mbak Widya mungkin yang dititipkan lewat saya Mbak mungkin. Alhamdulillah, amin amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih Mbak Widya perkenalannya. Oke, thank you. Next mungkin Mbak Siantoho, monitor Mas. Mas Toho, apakah? Ya, malam Mas. Ya, malam Mas Toho, apa kabar? Mungkin bisa sedikit perkenalan Mas, nama, kota asal, dan motivasi bergabung di kelas ini. Monggo. Ya, saya Toho dari Kota Makassar. Ya, motivasi saya ini mau mendesain ulang kehidupan saya, gitu kan, sesuai dengan judul dari channelnya Mas Dimas di YouTube gitu. Siap. Ya, sampai sekarang masih belum masih bingung lah gitu. Oke. Kadang modulnya agak berat Mas. Banyak ya. Kayaknya modul online course yang paling banyak itu di Indonesia kayaknya punya saya Mas mungkin kalau dilihat-lihat. Kurang tahu juga Mas ya, mungkin juga ya. Kalau yang lain biasanya cuma video tok gitu ya, online course itu cuma nonton doang. Kalau saya ada nonton, ada baca, ada ngerjain tugas gitu kan. Iya, baru videonya banyak sekali gitu. Kadang ngeblank kan, istilahnya modul 1 aja sampai sekarang kan saya belum selesai. Modul 1 itu yang preliminary atau yang hukum tarik menarik? Pokoknya modul setelah preliminary ya. Hukum tarik menarik, law of attraction ya. Jadi ya ini ya coba kalau ada kelas online kayak gini ya harapannya saya ada semacam garis besarnya, step-stepnya bagaimana, jadi bisa lebih cepat lah akselerasinya gitu. Itu saya harapan saya gitu dengan adanya kelas Zoom ini. Jadi ya belajar dari modul tetap perlu, tetapi paling tidak kita udah ada kerangka gitu. Ada kerangka, jadi kita bisa big picture-nya kita udah dapat lah minimal. Nanti dari situ tentu detail-detailnya ya mungkin mau tidak mau ya pasti harus baca di modul gitu. Siap, Mas Toho. Kalau saya boleh saran, video-videonya itu ya saya nggak tahu ya. Soalnya video yang ada di modul itu yang di Hacking of God dengan itu kan rata-rata mengambil dari YouTube. Nah di YouTube itu mestinya mungkin bisa dibuatkan playlist tersendiri bahwa video ini masuk kelompok playlist untuk modul 1 atau apa. Jadi pada saat kita lagi senggang di siang hari atau apa,
Kita tinggal bisa lihat di playlist gitu, Mas. Oh iya, benar-benar. Ide bagus. Sebenarnya udah ada playlistnya, Mas. Cuman itu mungkin belum disesuaikan dengan modul ya. Itu hanya di ini kan ya. Mungkin nanti kita update deh playlistnya yang di YouTube mungkin. Ya, jadi playlistnya yang di YouTube itu lebih sifatnya tematik. Kayaknya contoh seri afirmasi ya, semua afirmasi. Kemudian yang Bob Proctor ya, semua berhubungan dengan Bob Proctor, Adi Gunawan, semua gitu. Tetapi kalau dikaitkan ke modul jadinya kan nggak nyambung gitu. Kalau modul udah ada sih Mas. Kalau lihat di Kalau lihat di YouTube ya, coba izin saya share ya sebentar ya. Kalau lihat di YouTube itu sebenarnya kita sudah buatkan juga masing-masing ininya loh Mas. Modul-modul ya. Modul-modulnya masing-masing itu udah kita buat sebenarnya. Cuman mungkin perlu di-update aja mungkin Mas ya, atau jadi kalau Mas masuk ke playlist kita di YouTube gitu ya. Soalnya videonya banyak juga sih. Ya, di YouTube memang banyak banget. Memang itu kalau kita lihat di YouTube itu memang ada banyak banget ini playlist ya. Serial-serial yang saya bikin. Coba izin saya share di sini. Sorry. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, jadi kalau kita masuk ke playlist ya, teman-teman. Di playlist itu, coba saya share dulu ya. Nah, ini. Kebuka nggak? Belum, Mas. Oke, udah kelihatan, Mas. Udah ya? Oke. Nah, kalau teman-teman masuk ke playlist di sini di YouTube, itu di masing-masing di sini kan ada banyak ke bawah ya. Nah, kayak ini nih serial 5D, ini prinsip 5D. Ini serial patience, persistent, performance, ini 4P, 3A, 2B, atau mau yang video booknya semua ini udah ada Mas Yantoho. Ini yang keseluruhan. Ini sebenarnya udah kita bagi juga Mas. Kemudian kalau misalnya mau yang serial hukum tarik menarik misalnya, bisa ambil di serial hukum tarik menarik nih Mas, di bawah kalau nggak salah ya. Mana ya, serial meditasi. Ya ini tujuan hidup kalau mau cari yang purpose. Nah ini serial hukum tarik menarik ada di sini semua Mas. Ya ini yang tadi sifatnya tematik. Yes, tematik betul. Tidak berdasarkan dari modulnya gitu. Oh iya memang. Mungkin kalau yang by modul mungkin nanti kita buatkan lagi deh Mas Yanto. Itu idenya bagus juga tuh. Tambahannya. Ya, Mas. Siap. Thank you. Ada lagi Mas Yanto? Cukup Mas. Cukup ya. Oke, thank you teman-teman semua. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan sudah memperkenalkan diri. Jadi setelah berkenalan mungkin kita lanjut ke modul selanjutnya ya teman-teman ya, ke materi selanjutnya. Sorry. Jadi sedikit background, sedikit story sejarah mengenai kenapa saya membuat Advance Plus ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan karena saya prihatin di kelas reguler itu sudah banyak yang mendaftar, tapi hanya sedikit sekali yang bisa menyelesaikan buku rancangan hidupnya. Jadi karena kondisi tersebut itulah saya akhirnya tergerak untuk membuat kelas Advance Plus ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah saya hadir di sini untuk membantu dan membimbing teman-teman serta memastikan bahwa semua peserta di kelas Advance ini bisa menyelesaikan semua modulnya dan bisa membuat buku rancangan kehidupan masing-masing seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah buku rancangan hidup saya. Jadi saya harap teman-teman nanti bisa membuat buku ini, memang agak tebal, ini hampir 100 halaman dan memang tidak mudah untuk menyelesaikannya, tapi insya Allah kalau ada niat pasti ada jalan ya teman-teman. Jadi itu adalah dasar kenapa kita membuat kelas Advance Plus ini. Jadi teman-teman peserta Advance Plus memiliki exclusivity. Pertama, teman-teman bebas menghubungi saya kapanpun, dimanapun, kalau terkait dengan kelas gitu ya, terkait dengan online course, ada permasalahan apapun yang ada di dalam menyelesaikan online course ini, silahkan kontak saya agar bisa kami bantu, agar bisa teman-teman bisa menyelesaikan buku My Own Life Design, buku rancangan hidup dari teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, itu sedikit story tentang Advance Plus ini. Nah, proses Advance
online course kami ini dimulai dengan proses restorasi kehidupan, teman-teman. Kalau tadi Bu Widya sudah cerita sedikit mengenai human design, nah disinilah proses kami mencoba membantu teman-teman semua agar bisa mengetahui siapa diri teman masing-masing, apa cetak biru teman masing-masing sesuai dengan hasil pembacaan human design masing-masing. Jadi kalau teman-teman sudah membuat atau menyelesaikan modul human design teman-teman, dan kemudian teman-teman ingin sharing, ingin mengetahui hasilnya atau apanya, silahkan kontak saya secara langsung kapanpun. Misalnya ingin bertanya, Mas, ini human design saya gini, kira-kira incarnation cross-nya saya seperti apa sih detailnya, atau apapun itu terkait dengan tipe, terkait dengan profile dan lain sebagainya dari human design teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan untuk membaca graph dan lain sebagainya, silahkan kontak saya agar kita bisa bantu teman-teman untuk memahami cetak biru teman-teman dari human design teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman misalnya mau sharing, misalnya hari ini, malam ini, Mas, saya ada hasil human design saya seperti ini, kira-kira seperti apa, silahkan share malam ini, silahkan keluarkan hasil human design-nya, atau nanti saya bisa bukakan juga di online course-nya gitu ya. Jadi proses merancang kehidupan teman-teman itu dimulai dengan proses restorasi kehidupan, kembali ke cetak biru teman-teman masing-masing, kembali ke sesuai rancangan diri masing-masing sesuai pembacaan human design gitu ya. Dan menurut saya selain cukup penting, human design ini akan membantu kita untuk memahami seperti apa sih kita harus mengambil keputusan, seperti apa sih profil dan lain sebagainya, agar kita bisa terbantu terutama nanti di modul 1P, di modul One Purpose, agar kita bisa menemukan tujuan hidup kita masing-masing. Nah, nanti kalau teman-teman mau berbagi mengenai hasil human design, silahkan nanti di-share di bagian tanya jawab dan lain sebagainya ya. Sementara kita lanjut dulu. Nah, setelah memahami human design, teman-teman akan memasuki ke modul yaitu preliminary assessment, dan saya lihat hampir semua peserta sudah menyelesaikan preliminary assessment masing-masing, dan ini adalah GPS yang akan menjadi titik poin awal teman-teman pada saat memutuskan untuk meraih kehidupan yang teman-teman inginkan. Nah, karena sebagian besar teman-teman sudah mengetahui posisi awal teman-teman saat mulai merancang hidup, mudah-mudahan di akhir nanti teman-teman akan mencapai garis finish di 12 kategori kehidupan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Dan nanti kurang lebih hampir semua juga peserta sudah menyelesaikan modul ini ya. Jadi, nah, setelah melakukan preliminary assessment, teman-teman akan masuk ke 6 buah modul utama, yaitu ada modul hukum tarik-menarik ya, LOA. Kemudian ada modul 1P, One Purpose, untuk menemukan apa tujuan hidup, kemudian melakukan rancangan hidup, menemukan misi hidup ya. Jadi disinilah di modul 1P teman-teman akan menemukan apa sih why-nya teman-teman, apa sih tujuan hidupnya teman-teman, apa sih misinya gitu ya, dengan cara membayangkan pemakaman, kemudian mencari apa ikigai teman-teman, kemudian juga mencari secara spiritual apa sih tujuan teman-teman dikirimkan ke dunia ini. Kemudian teman-teman akan menuliskan daftar 100 hal yang ingin teman-teman lakukan di berbagai kategori kehidupan masing-masing ya. Nah, kenapa ini menjadi penting, menjadi fondasi dasar teman-teman? Banyak yang berhenti di modul 1P menurut pengalaman dan selama ini ya di kelas reguler, banyak berhentinya di modul 1P. Kenapa? Karena di modul 1P inilah fondasi dasar dari life design teman-teman akan dimulai gitu ya. Jadi proses menemukan tujuan hidup, proses menemukan misi hidup, proses merancang hidup, ini semua terjadi di level 1P. Kalau level 1P sudah beres, insya Allah level selanjutnya 2B, 3A, 4P, dan 5D itu menjadi mudah. Karena inti semuanya itu nanti ada di modul ini, modul 1P teman-teman ya. Dan ini akan banyak teman-teman yang mengalami kesulitan, seperti misalnya membayangkan pemakaman. Ini kan beberapa agak bingung gitu ya, membayangkan pemakaman seperti apa gitu ya. Jadi gini teman-teman, pada saat kita memutuskan untuk merancang hidup kita akan memulainya dengan akhir, yaitu dengan membayangkan kematian atau membayangkan pemakaman kita seperti apa. Karena the end is the beginning is the end. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari akhir dulu. Pada saat kita tahu akhirnya, maka kita bisa menghubungkan titik-titik kita ke belakang untuk mulai menata
hidup kita untuk menuju ke arah tersebut, teman-teman. Jadi pada saat kita secara sadar memutuskan akhir hidup kita seperti apa, nah itu nanti hidup kita akan selaras mengarah ke sana, teman-teman. Jadi itu pentingnya untuk mengetahui misi hidup kita, tujuan hidup kita. Jadi mudah-mudahan dengan teman-teman memahami modul 1P, menyelesaikannya secara detail, ya, kemudian merancang hidup, menuliskan segala hal yang teman-teman inginkan di situ, itu akan menjadi titik balik agar teman-teman bisa menyelesaikan sisa modul-modul terakhir, modul-modul selanjutnya, yaitu modul 2B, Believe and Be Grateful, di mana di sini kita memahami mekanisme servo, memahami mental block, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke modul 3A, Ambition, Action, Attitude. Kemudian masuk ke modul selanjutnya 4P, Patience, Persistent, Performance, gitu ya. Dan terakhir di modul 5D, yaitu terkait dengan Devotion, Drive, Discipline, Dedication, dan Determination, gitu ya. Jadi mind map ini yang saya buat di sini semuanya nanti ujung-ujungnya akan merunut ke LOA, ya, Law of Attraction, ke hukum tarik menarik. Jadi di modul hukum tarik menarik seperti yang tadi Mas Yanto bilang memang cukup banyak, ya, yang harus dipelajari, karena memang sebelum kita merancang hidup, kita harus memahami dulu hukum utama yang kita gunakan dari 12 hukum alam semesta, yaitu hukum tarik-menarik, gitu ya. Dan di hukum tarik-menarik inilah kita belajar untuk merancang dan mewujudkan kehidupan yang kita inginkan. Dan basic dari Law of Attraction, banyak orang yang salah, teman-teman. Banyak orang yang mengira LOA cuma seperti itu aja, padahal di balik LOA itu adalah secondary law. LOA itu hukum utamanya adalah the law of vibration atau hukum vibrasi, bahwa segalanya di dunia ini bervibrasi dan bergetar, memancarkan frekuensi tertentu. Dan di modul-modul di kelas advance saya berbicara banyak mengenai skala frekuensi kesadaran manusia, bagaimana ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, itulah yang akan kembali merefleksi ke dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman di modul LOA, saya harap teman-teman sudah mulai memahami bagaimana mekanisme hukum tarik-menarik bekerja, bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan yang kita inginkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada di Law of Attraction tersebut, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu, nah ini sedikit, semua teman-teman yang sudah join di kelas Advance Plus sudah punya guide, ya, sudah punya step by step, ada 10 step yang teman-teman harus selesaikan, ya, dari mulai melakukan preliminary test. Sebelum preliminary test mungkin teman-teman sudah melakukan human design terlebih dahulu, kemudian masuk ke step 2 yaitu hukum tarik menarik, step 3 menyelesaikan prinsip 1P, step 4 menyelesaikan prinsip 2B, step 5 menyelesaikan prinsip 3A, step 6 menyelesaikan prinsip 4A, step 7 prinsip 5D, dan step 8 ada post test di mana kita akan melihat, membandingkan antara step 1 dengan step 8. Harapannya di post test ini teman-teman sudah memahami hampir semua 12 kategori kehidupan dan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, dan mudah-mudahan di post test ini teman-teman sudah punya sebuah crystal clear view tentang seperti apa sih kehidupan yang teman-teman inginkan di masa depan. Nah, setelah semua modul ini selesai, maka di akhir, di step 9, ya, di My Own Life Design, teman-teman tinggal menarik semua modul-modul tersebut ke dalam satu kesatuan, dan nanti teman-teman akan automatically membuat buku ini secara otomatis di step 9. Jadi step 9 tidak akan bisa selesai kalau teman-teman tidak menyelesaikan semua step sebelumnya dari step 1 sampai step 8. Keseluruhan step ini dari 1 sampai 8 harus dilakukan oleh teman-teman sebelum bisa buku My Own Life Design-nya terselesaikan, gitu ya teman-teman. Itu jadi setelah step 9 selesai, maka teman-teman perlu melakukan step terakhir, yaitu mengkonfirmasi pengiriman buku cetak, ya. So far saya lihat Mas Sugiharto sudah selesai, ya, semuanya. Jadi mungkin tinggal di step 9 Mas Sugiharto nanti tinggal menarik semua step 1 sampai 8 untuk membuat satu buah buku My Own Life Design, judulnya di step 9 tersebut, gitu. Jadi buat teman-teman semua, harapannya yang ada di kelas ini, sukses saya adalah kalau saya bisa melihat teman-teman berhasil menyelesaikan buku rancangan kehidupan teman-teman, karena itu adalah sebuah kepuasan tersendiri bagi saya kalau bisa melihat teman-teman menyelesaikan buku tersebut. Dan saya merasa senang, merasa puas kalau teman-teman bisa menyelesaikan modul ini. Kenapa? Karena teman-teman sudah membayar cukup mahal, ya, harganya, dan saya punya beban mental, punya obligasi untuk membantu teman-teman untuk menyelesaikan agar bisa
teman-teman punya buku rancangan hidup sendiri gitu ya teman-teman. Jadi guide ini sudah saya kirim semua by email, by WA juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami bagaimana agar semua modul tersebut bisa terselesaikan satu demi satu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang berapa lama sih teman-teman bisa menyelesaikan kursus ini? Dan dari pengalaman selama ini ada 6 step ya biasanya yang terjadi. Jadi intinya kembali lagi ke niat dari teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya niat yang amat kuat sekali untuk menyelesaikan, setulus hati untuk menyelesaikan semua modul, maka biasanya itu akan flow kondisinya. Pada saat niatnya cukup kuat, ya, keinginannya sangat kuat sekali untuk membuat buku rancangan hidup, biasanya dia akan komit. Dia akan komit untuk menyisihkan waktu. Nah ini tadi Mbak Novi ya, terutama time management, ini yang paling penting. Berapa banyak dalam satu hari untuk teman-teman mau meluangkan waktu untuk masuk ke platform, untuk masuk ke modul, untuk membaca atau menyelesaikan rancangan hidup teman-teman, terutama di modul 1P gitu ya. Jadi setelah ada niat, maka yang diperlukan dari teman-teman semua adalah komitmen. Ya, komit berapa banyak waktu. Misalnya saya mau menyisihkan 10 menit sehari, 15 menit sehari, whatever, terserah. Teman-teman sendiri yang memutuskan berapa lama teman-teman ingin menyelesaikan buku rancangan hidup. Tapi biasanya pengalaman kami selama ini di regular course yang paling cepat, pengalaman yang paling cepat dari satu orang peserta itu biasanya minimal 1 bulan baru bisa menyelesaikan online course, baru bisa mencetak buku rancangan hidup. Jadi ini bukanlah kelas online yang kaleng-kaleng, bukan kelas online yang cuman sekedar menonton. Di dalam kelas online kami mungkin kalau saya bisa bandingkan dengan kelas online se-Indonesia yang pernah saya ikuti, biasanya di kelas online itu cuman diminta untuk menonton dan menonton dan menonton. Nah, di sini kami bukan cuman sekedar menonton, tapi teman-teman ada interaksi dengan kami sebagai mentor, sebagai guide. Jadi perlu ada komunikasi dari teman-teman apa kendalanya, karena kalau tidak ada komunikasi saya nggak tahu kendalanya ada di mana, saya nggak bisa bantu. Nah, karena teman-teman mengikuti advance course ini tipenya plus ya yang eksekutif, maka teman-teman kalau ada kendala apapun mohon dikomunikasikan kepada kami agar kami bisa membantu menyelesaikan permasalahan teman-teman di masing-masing modul. Contohnya Mas Sugiharto kemarin ada kendala di modul sekian, Mas ini nggak bisa, ini. Nah itu dikomunikasikan ke kami agar kami tahu gitu ya. Dan itu juga membantu kami untuk memperbaiki apa bugs yang ada di platform kami sejauh ini gitu ya. Karena kemarin memang kita sudah trial semua, tapi kita nggak tahu apakah teman-teman mengalami kendala atau enggak gitu ya. Jadi intinya kembali lagi ke komunikasi. Jadi kalau ada hal yang kurang paham, atau ada kendala secara teknis, non-teknis, silahkan tanyakan kepada kami sebagai asisten atau mentor, baik ke saya maupun ke Mas Reza sebagai admin. Gitu ya teman-teman ya, itu step ketiganya. Nah, step 4 ini yang paling sering terjadi adalah temporary defeat teman-teman, yaitu mengalami kegagalan sementara, karena nggak ada kegagalan yang permanen. Ada kondisi di mana teman-teman ingin menyerah, ingin berhenti. That's it. Aduh, gue nggak kuat, gue nggak sanggup, ini terlalu banyak, ini terlalu berat. This is only temporary defeat. This is only about mindset, gitu ya. Karena kembali lagi ke niat, ya. Kalau niat kita cukup kuat atau sangat kuat, maka kita akan berhasil melewati kondisi temporary defeat tersebut, ya. Kondisi kegagalan atau kekalahan sementara. Tapi kalau niat kita tidak cukup kuat, maka biasanya yang terjadi temporary defeat tersebut akan menjadi permanent defeat, akan menjadi kekalahan permanen. Kita akan gagal dalam mewujudkan rancangan hidup kita sendiri. Kalau hanya untuk sekedar merancang hidup sendiri kita gagal, so what will happen with your life gitu ya? Kalau hanya sekedar membuat buku untuk kita sendiri saja susah, ya it's your choice gitu ya. Saya nggak akan bisa memaksa-maksa mencambuk-cambuk teman-teman satu persatu untuk menyelesaikan buku ini. Yang jelas kami akan membantu secara maksimal agar teman-teman bisa menyelesaikan buku tersebut. Masalah nanti hasil akhirnya selesai atau enggak kembali ke diri masing-masing. Apakah akan melewati temporary defeat ini atau tidak. Jadi ini adalah ujian buat teman-teman yang ingin menyelesaikan kursus ini gitu ya. Dan ingat kursus ini tidak menyediakan sertifikat apapun. Yang kami siapkan hanya sebuah buku, yaitu buku ini buku rancangan hidup ya. Jadi kami tidak memberikan buku apapun, kami hanya memberikan buku rancangan hidup ini sebagai hasil akhir teman-teman di sini gitu ya.
Nah, next, setelah Anda berhasil melewati temporary defeat, Anda memutuskan nggak menyerah, nggak berhenti. Ingat, teman-teman udah bayar mahal-mahal ya untuk ikut kelas ini gitu ya. Kalau Anda yakin mau berhenti, silakan. Yang rugi adalah Anda sendiri, bukan saya gitu ya. Karena Anda sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan uang, meluangkan energi Anda sejauh ini. Tapi tidak ada hasilnya, ya monggo. Itu adalah pilihan teman-teman. Saya tidak akan memaksa, tidak akan mencambuk lebih lanjut lagi. Kalau memang Anda ingin berhenti, go ahead, it's your choice gitu ya. Tapi at least saya tahu mentalitas Anda. Dan terakhir, setelah Anda kembali menemukan internal drive Anda, dan Anda have burning glory, have burning spirit untuk menyelesaikannya, akhirnya buku tersebut akan selesai. Bahwa Anda berhasil menuliskan buku pertama Anda, dan itu adalah buku rancangan hidup Anda. Jadi kembali lagi, time management seperti yang tadi Mbak Novi Eli bilang adalah kuncinya. Berapa banyak dari alokasi waktu 24 jam sehari teman-teman mau meluangkan waktu untuk login, untuk belajar, untuk berkomitmen, untuk menyelesaikan semua modul-modul. Semuanya kembali ke teman-teman masing-masing. Ada yang mau cuma meluangkan waktu 15 menit sehari, monggo. Ada yang mau 1 jam sehari, ada yang mau 30 menit sehari, silahkan. Anda tentukan pace Anda sendiri, Anda tentukan ritme Anda sendiri. Yang jelas Anda tahu berapa lama Anda ingin menyelesaikan. Misalnya Anda target, oke, saya mau 1 bulan. Berarti dalam 1 bulan, dalam 1 hari saya perlu meluangkan waktu sekian X time untuk menyelesaikan sekian banyak modul gitu ya. Atau saya mau 3 bulan, saya mau 6 bulan. Silahkan Anda tentukan sendiri. Intinya adalah Anda harus punya planning. Karena online course ini bukan online course yang sembarangan. Hanya orang-orang terpilih aja yang mengikuti kelas ini. Dan saya yakin teman-teman adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang luar biasa hebat. Dan saya yakin teman-teman akan nanti bisa menyelesaikan buku rancangan hidup teman-teman masing-masing. Oke ya, itu teman-teman sedikit cerita mengenai apa yang akan terjadi di online course tersebut. Oke, so far terlalu cepat atau kecepatan atau seperti apa? Silakan kasih komentar sedikit sebelum masuk ke modul discussion. Cukup jelas ya, teman-teman? Oke, kalau cukup jelas, kita masuk ke modul selanjutnya. Ini sedikit diskusi mengenai modul. Jadi di sini teman-teman, ini adalah tampilan platform kita ya, online course kita. Jadi di sini ada Human Design New Module di sini. Kalau teman-teman ingin mengetahui Human Design teman-teman, silakan masuk ke Human Design New Module di sini. Di sini teman-teman bisa masuk, kemudian bisa membuat mengetahui human design teman-teman masing-masing. Kalau sudah selesai atau sudah menyelesaikan human design-nya, silakan kirim ke saya akan bantu menjelaskan. Misalnya yang paling sering dibacakan adalah incarnation cross. Incarnation cross-nya tujuan hidupnya, karena 70-80% human design itu ada di situ intinya. Silahkan kirimkan ke saya, nanti saya akan coba bantu bacakan secara lebih detail human design-nya, incarnation cross-nya. Karena yang ada di dokumen kami itu hanya bullets aja, hanya poin-poin aja. Kalau teman-teman mau mendapatkan human design incarnation cross yang lebih detail, silahkan selesaikan human design new module di sini. Kemudian kirimkan hasilnya PDF-nya kepada saya. Kalau ada kesulitan untuk menyelesaikan modul ini, silahkan informasikan kepada saya ataupun kepada Mas Reza. Dengan senang hati kami akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan human design modul tersebut agar teman-teman paham apa sih cetak biru teman-teman, apa energi yang ada di dalam diri teman-teman masing-masing ya. Nah, setelah menyelesaikan Human Design New Module, bisa masuk ke Advanced Class Module Preliminary Assessment di sini, ya, di mana kita menentukan titik awal GPS kita, kemudian lanjut ke Modul 2, Hukum Tarik Menarik, LOA, lanjut ke Modul 3, 1P, Menemukan Tujuan Hidup. Nah, yang paling berat di sini biasanya di Modul 1P, rata-rata orang mengalami temporary defeat di sini. Kenapa? Jadi gini teman-teman, ternyata dari pengalaman saya dan pengalaman peserta yang lain, begitu saya tanya, kenapa sih susah menyelesaikan modul 1P? Ternyata mereka bingung. Mereka ingin apa? Mereka ingin melakukan apa atau dan lain sebagainya. Mereka kebingungan gitu ya. Jadi ternyata tidak mudah loh teman-teman untuk menuliskan 100 hal yang ingin teman-teman lakukan sebelum teman-teman meninggal dunia. Kadang-kadang kita hanya stuck bisa menuliskan hanya sampai 20. Sampai 30, that's it. Setelah 30 kita blank. Mau ngapain lagi ya gue ya? Kita bingung sendiri gitu ya. Nah, di kondisi inilah biasanya udah stop. Kalau udah
otaknya blank gitu ya, nggak bisa mikir, jangan dilanjutin, jangan dipaksain. Stop dulu, cari kegiatan lain, ngapain dulu, mungkin stop dulu, kemudian cari inspirasi lain, baca buku, atau ngapain, meditasi, dan lain sebagainya. Setelah itu besoknya, kemudian login lagi, coba masuk lagi ke prinsip 1P, biasanya kita dapat ide-ide baru gitu ya. Jadi di prinsip 1P ini memang saya minta menuliskan minimal 101 hal yang teman-teman harus lakukan atau dapatkan sebelum teman-teman meninggal dunia. Dan memang ini adalah sesuatu yang tidak mudah karena kita diajarkan untuk go with the flow gitu ya, hidupnya mengalir aja gitu ya. Tapi begitu kita diminta untuk merancang hidup kita, menuliskan mimpi-mimpi kita, yaitu tadi ada mental block yang menahan diri kita, yang membuat kita tidak bisa mikir, yang membuat kita kebingungan ingin melakukan apa sih di dunia. Nah, seperti yang pernah saya sarankan di kelas online, ya di grup WA, misalnya ada 101 hal tempat yang harus saya kunjungi gitu kan ya di modul 1P. Maka mulai dulu dari tempat yang paling dekat teman-teman. Misalnya dalam satu kota, kita pengen kemana sih? Ada tempat yang pengen kita kunjungi, misalnya ke tempat wisata A atau ke tempat apa atau ke museum apa atau ke apa gitu ya. Tulis aja dulu yang paling dekat. Karena pikiran bawah sadar kita itu akan mencari hal-hal yang paling mudah terlebih dahulu teman-teman. Mana yang paling mudah itu yang akan terwujud terlebih dahulu. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Hal-hal yang paling dekat dulu. Misalnya kalau saya tinggal di Bandung misalnya. Saya mau ke Lembang atau pengen ke mana gitu ya, ke Tangkuban Perahu atau kemana, tulis aja gitu di rancangan hidup tersebut. Saya pengen ke sini, saya pengen ke sini. Nah nanti dari situ lanjut ke satu provinsi, misalnya di Jawa Barat, misalnya karena saya tinggal di Jawa Barat ada tempat-tempat bagus mana yang ingin saya kunjungi, saya tulis gitu ya. Setelah satu provinsi, misalnya satu pulau Jawa, mana yang ingin saya kunjungi, misalnya ke Borobudur, misalnya ke Semeru, misalnya ke Bromo, dan lain sebagainya gitu ya. Baru nanti ke antar pulau dalam satu negara, misalnya saya ingin ke Sumatera, saya ingin ke Papua, saya ingin kemana, baru kemudian antar lintas negara. Jadi itu runutannya seperti itu di modul 1P gitu ya. Jadi mulailah dari sesuatu yang mudah dulu, jangan dari yang sulit terlebih dahulu. Itu kisi-kisinya di modul 1P gitu ya. Nah nanti kalau udah tahu seperti itu biasanya lebih mudah tuh. Oh saya pengen ke sini, saya pengen ke sini gitu. Jadi otomatis dituliskan, cari di Google Image, copy paste gambarnya. Itu ya teman-teman. Nah itu sedikit sedikit highlight mengenai modul-modul yang ada di online course kita teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan menyelesaikan banyak sekali modul. Jadi kelas advance ini kenapa saya menyebutnya advance class, yaitu tadi karena memang hanya benar-benar orang-orang terpilih aja yang mampu ikut kelas ini dan menyelesaikannya, karena memang tidak seperti online course yang lain yang hanya sekedar menonton video. Online course ini banyak sekali hal yang harus dilakukan karena kita membuat sebuah buku teman-teman, bukan cuman sekedar melakukan atau mengikuti online course, tidak. Intinya adalah kita sedang menuliskan buku di mana buku tersebut adalah buku rancangan hidup kita sendiri. Jadi saya tahu tidak mudah, tapi sesuatu yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kembali lagi ke niat gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Modul discussion. Nah, ini mungkin sedikit progres yang bisa saya share malam ini buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada rekapan dari beberapa peserta advance course. Ada Mas Claudio, mungkin Claudio nggak hadir ya. Ada Mbak Novi Eli. Mbak Novi Eli baru sampai LOA ya menyelesaikannya. Masih ada 8 modul lagi, baru 20% progresnya. Mas Waldi ini udah 30%, sudah sampai 1P, sudah selesai ya Mas Waldi. Tapi saya lihat masih draft kalau nggak salah, itu mungkin tinggal disubmit aja ya di sistem. Kemudian lanjut ke modul 2B. Modul 2B nanti akan cukup lumayan karena harus menemukan mental block dan meretas masa lalu, mencari-cari tahu mental block apa di masa lalu. Dan ini tidak mudah juga teman-teman di modul 2B. Banyak juga yang stuck di modul 2B karena dia harus mencari tahu apa mental blocknya, apa kira-kira programming masa lalunya yang menghalangi dia untuk mengachieve sesuatu di masa kini gitu ya. Kemudian ada Mbak Nisa nggak hadir, Mbak Betty baru 20% gitu ya di modul LOA. Azahra masih 0, Mas Sugiharto ini sudah 1P ya, Mas Sugiharto ya, tapi saya lupa. Kalau nggak salah sudah selesai semua Mas Sugiharto, cuman belum disubmit di modul ya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan ya Mas Sugiharto kalau ada kendala dan lain sebagainya. Ada Mas Dede di Padang 20%, sisanya Mbak Kavi, Mas Yantoho, Mbak Widya, Mbak Hana, Mas Setiawan dan Mbak Rati masih di preliminary assessment, mungkin sekarang sedang
menyelesaikan LOA. Oh, Mbak Widya sudah LOA, sorry. Sudah 20%. Jadi mungkin ini sedikit rekapan yang bisa kita share buat teman-teman yang sudah mengikuti. Seperti dijanjikan bahwa online course ini saya monitor progresnya agar teman-teman bisa termotivasi, agar teman-teman mengetahui sudah sejauh mana progresnya, agar kami juga sebagai penyedia layanan bisa membantu teman-teman bisa menyelesaikan sampai ke minimal ke live design. Tinggal terakhir mengkonfirmasi saja alamat pengiriman. Itu ya teman-teman. Ini so far ada Mas Waldi sama Mas Sugiharto yang sudah melit sejauh ini dengan 30% progresnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada kendala di masing-masing modul, silahkan komunikasikan agar kita bisa membantu agar teman-teman bisa segera menyelesaikan semua modul tersebut. Oke, itu mungkin teman-teman yang bisa saya share malam ini mengenai first meeting dan review kita. Silahkan kita bisa diskusi bebas, bisa diskusi apapun, testimonial, tanya jawab, dan curcol. Monggo kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan advance course kami, silahkan sesi tanya jawab saya buka. Monggo silahkan aktifkan mikrofon dan videonya atau mikrofonnya aja kalau mau ada tanya jawab. Silahkan teman-teman. Halo Mas Di, maaf saya nanya. Ya monggo Mbak Novi, silakan. Saya kan malahan mengerjakan dokumennya dulu. Ternyata human design-nya dulu yang dibuat ya? Ya, mungkin ada sedikit misinformasi ya. Tapi kalau udah berjalan nggak apa-apa, Mbak Novi kan sudah di modul, sudah sampai mana Mbak Novi? Baru nyampe di baru 1P-nya belum ya. Mas. 1P-nya belum selesai ya, oke. Mungkin sebelum masuk 1P, Mbak Novi bisa masuk ke human design dulu, menyelesaikan human design agar bisa membantu pada saat menyelesaikan modul 1P. Itu Mbak Novi. Oh, baik. Ya, karena di masing-masing modul juga kan ada workbook-nya ya teman-teman ya yang bisa di-download ya. Jadi saya menyarankan buat teman-teman untuk menyelesaikan di workbook dulu. Kenapa? Kalau di workbook sudah selesai, nanti tinggal bisa di copy paste di platform teman-teman. Dan teman-teman punya kopinya dalam bentuk workbook di Microsoft Word gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau lanjut langsung di platform, langsung di online course untuk menyelesaikan modul-modul, silahkan. Nggak masalah. Tanpa perlu menyelesaikan di workbook, nggak masalah. Ini hanya sekedar saran aja dari kami. Kalau mau lebih mudah atau lebih membantu, download workbook-nya, selesaikan di workbook terlebih dahulu gitu. Ya, gimana Mbak Eli? Mbak Novi, sorry. Iya, baik Mas. Makasih banyak jawabannya. Siap. Sami-sami. Ada lagi yang lain teman-teman? Yang ingin bertanya, bebas apapun terkait modul dan lain sebagainya. Kita bebas aja topiknya malam ini ya. Nggak harus fokus ke modul. Misalnya teman-teman mau sharing, mau apapun itu, tapi jangan masalah ekonomi ke saya sharingnya. Silakan yang lain. Silakan monggo. Halo. Kalau ada yang... Ya, silakan Halo, monggo. Mas Di. Yes. Ya. Ini siapa nih yang ngomong nih? Ya, saya Widya. Oh ya, Mbak Widya, siap. Jadi mungkin sedikit sharing ya. Dalam proses penyelesaian buku itu memang saya tipe orang yang betul-betul ingin menikmati gitu. Jadi memang sengaja bukan sekedar seperti halnya kayak mengisi sebuah ujian ya, soal ujian gitu ya yang tapi di setiap step itu betul-betul mungkin saya termasuk orang yang nggak terlalu ngebut untuk hasil gitu ya, harus selesai 1 bulan 2 bulan. Karena saya betul-betul ingin merasakan feel-nya, termasuk di 1P itu kan saya belum selesai semua itu karena banyak banget kan ya dari seluruh aspek itu. Itu setiap saya nulis tuh saya renungkan dulu, saya pikir-pikir dulu ini karena ya itu tadi saya karena ini untuk diri saya merasa betul-betul harus melibatkan perasaan gitu ya dalam mengemas itu. Jadi memang mohon maaf kalau memang waktunya saya enjoy dan memutuskan untuk seperti itu cara penyelesaiannya. Yang kedua, saat ini saya sedang fokus juga yang tantangan 21 hari keberlimpahan ya.
alhamdulillah hari ini sudah sampai di 19 hari, insya Allah tinggal 2 hari lagi dan Bismillah sampai betul-betul sesuai dengan harapan. Itu meskipun saya ada kerjaan keluar kota atau di mana itu memang nggak bisa seperti halnya ideal pada saat saya di rumah. Saya betul-betul bisa fokus gitu. Kadang saya meditasi itu di mobil ya, dengan kebayangkan ya dari Jakarta, Bandung atau di mana gitu ya dengan kemacetan. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin dengan banyaknya noise atau kondisi, saya betul-betul dalam hati saya pengen betul-betul menyelesaikan, dan ini bagian dari abundance yang memang saya ingin targetkan. Dan alhamdulillah ternyata luar biasa, saya sudah merasakan banyak sekali apa itu namanya, keajaiban ya, atau apa ya, synchronicity. Iya synchronicity yang itu sampai Masya Allah luar biasa, saya nggak di luar dugaan gitu. Contoh misalnya klien ya, klien itu kalau mau saya kasih harga berapapun nggak pernah nawar, masih iya aja. Itu keren. Jadi itu saya sampai gini ya, dalam hati udah dalam gini. Misalnya dia sektor bisnisnya masih level UMKM ya, itu sebenarnya saya tuh nggak pengen ini kayak material banget gitu. Ya saya menetapkan price karena memang saya punya standar service atau layanan yang ingin saya berikan ke kliennya. Dalam hati gini, kalau dia nggak mampu juga berapapun misalnya dia nawar, saya akan kasih itu karena memang saya tidak orientasi ke situ. Nggak ngomong penawaran sama sekali, pasti saya minta harga berapapun iya aja gitu, sampai gini, Bu tolong nomor rekeningnya segera, ini saya mau pembayaran sampai gitu ya. Itu menurut saya sangat ya, alhamdulillah sekali. Itu salah satu ya yang mungkin saya ingin share. Karena mungkin Mbak Widya mungkin sudah detach ya, sudah melepaskan gitu ya, nggak melekat sama hasil akhir gitu ya, saya lihat ya. Betul, jadi alhamdulillah. Sudah rilis gitu ya. Iya, betul. Itu juga saya belajar banyak sebelum memutuskan untuk gabung di kelas Advance Plus itu. Saya udah ngulang-ngulang tuh materi yang di YouTube beberapa kali, jadi semua seri pasti sudah saya tonton semuanya dan saya ulang-ulang tuh di channel YouTube-nya gitu. Yes. Jadi ya alhamdulillah itu membantu pada saat saya harus mengisi buku, itu sangat membantu sih untuk bisa memahami dan harus seperti apa. Luar biasa Mbak Widya testimonialnya. Terima kasih Mbak Widya. Iya, memang 21 Days Abundance itu memang sengaja saya masukkan karena saya juga mengalami sendiri ya pada saat saya melakukan 21 Days itu, karena saya dikasih juga dari Mam Anissa awalnya ya, Mam Anissa Whitley gitu ya. Awalnya bahasa Inggris semuanya itu Mbak Widya. Di tantangan itu nggak ada yang bahasa Indonesia. Cuman Mam Anissa menantang saya gitu. Tolong ini bantu dong terjemahin, terus gimana caranya biar orang Indonesia bisa paham gitu ya, karena kalau dalam bahasa Inggris orang-orang Indonesia nggak akan ngerti itu omongannya si Mr. Deepak Chopra, walaupun bagus ya percuma, nggak tersampaikan, kata beliau. Siap Mom, saya bilang, saya bantu, saya terjemahin, saya bikin audio videonya, nanti saya bikin e-booknya, saya bilang biar banyak orang Indonesia yang paham bahwa keberlimpahan sesungguhnya itu seperti apa, saya bilang. Ya, akhirnya ini menjadi salah satu modul yang saya masukkan, dan saya sarankan juga buat teman-teman yang belum mengikuti, silahkan ikuti saja flow-nya di 21 Days Abundance Meditation Challenge bersama Deepak Chopra, karena di situ nanti kita belajar bagaimana synchro destiny bekerja, bagaimana kita mensinkronisasikan takdir kita sendiri dengan proses, bukan takdir ya, nasib kita sendiri dengan 7 hukum spiritual untuk kesuksesan yang diajarkan oleh Guru Deepak Chopra, teman-teman. Gitu. Jadi mungkin di sini ada Mbak Widya, ada Mbak Sugiharto juga yang sudah menyelesaikan ya, kemarin saya dengar ya, saya lihat ya. Mungkin Mas Sugiharto mungkin nanti bisa sharing juga kalau misalnya masih ada di kelas ini, di Zoom meeting ini. Oke. Pasti pertanyaannya boleh nambah satu pertanyaan. Silakan Mas. Kalau seandainya misalnya saya sudah selesai menyelesaikan 21 hari, apakah boleh saya mengulang kembali ya
jadi start lagi di hari pertama. Karena menurut saya itu saya pahami kayak misalnya isinya itu sebenarnya memang ya kalau di awal disampaikan bahwa ini tidak terikat dengan satu ajaran agama tertentu atau apa, tapi sebenarnya sangat bagus ya bagaimana kita itu diajarkan untuk menerima apapun yang misalnya sudah ditetapkan, berbuat baik, selalu bersyukur, selalu berpikir positif, tidak tergantung kepada hasil, terus sok tahu gitu ya, kayak ya itu sok tahu kan, kita manusia termasuk saya dulu kan sok tahu gitu kan ya, wah nanti anak saya harus begini begitu padahal nggak begitu gitu loh. Itu boleh nggak atau cukup 21 hari aja? Boleh sekali Mbak Widya. Bahkan saya kalau dalam perjalanan itu bahkan saya dengarkan itu kadang ininya abundance meditation-nya gitu. Walaupun tidak sambil bermeditasi, sambil nyetir gitu ya. Karena saya di mobil ada YouTube gitu ya. Saya tinggal playlist aja, pilih playlist di YouTube, saya pencet aja. Misalnya saya dari Bandung ke Jakarta gitu ya, saya dengerin aja sepanjang jalan tuh gitu ya. Karena karena banyak esensi kehidupan yang luar biasa di 21 Days Abundance Meditation tersebut, yang dimana begitu kita sadar bahwa kita ini ruh gitu ya, begitu kita sadar kita hanya sekedar kulit dan daging yang bukan intinya kita gitu ya, yaitu mindset kita akan berubah luar biasa, bahwa ternyata ya itulah realitas kita yang sesungguhnya gitu kan gitu. Jadi monggo Mbak Widya kalau mau diulang-ulang itu sangat baik sekali. Kalau tugas-tugasnya sih mau dikerjakan lagi atau enggak silakan, tapi yang penting sih audionya ya kalau saya, karena tugasnya sudah selesai kan, yang penting audionya diulang-ulang, monggo, nggak masalah. Tapi kalau Mas Sugiharto kemarin nanya juga tuh Mbak, Mas saya udah selesai nih, kayak ada yang hilang katanya setelah 21 hari kata beliau. Selanjutnya apa? Saya bilang selanjutnya saya bilang Mas bisa lanjut ke 21 days journey to you. Saya bilang kembali ke diri kita yang sejati. Itu bersama Mom Anissa Wisli ada sebuah tantangan juga, di mana kita diajarkan untuk mengetahui diri kita yang sejati siapa. Ada tantangan-tantangan yang harus dilakukan agar kita mengenal diri kita sejati kita. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, nanti saya share linknya. Itu online, free, 100% free. Itu tantangan yang akan membuat kita jungkir balik gitu ya. Ego kita lurus semua gitu. Sip. Ya. Aku mau ya, Mas Di ya. Thank you. Nanti saya share linknya ya di grup ya. Siap. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Monggo. Hadir Mas Di. Siap. Monggo, sopo iki Mas Sugiarto? Iya. Siap Mas, monggo. Iya Mas. PR terberat saat ini adalah melepaskan ego Mas. Yes, betul. Terkadang memang dalam situasi lingkungan kehidupan kita ini kan banyak noise ya Mas ya. Yes. Dan itu benar-benar terus terang aja saya agak kegagapan untuk menghandle mulai dari apa yang saya lihat, saya dengar, apa yang saya rasakan. Kemudian benar-benar saya merasa bahwa seharusnya saya bisa. Tapi saya balik lagi bertanya bahwa apa iya saya bisa? Nah, kadang-kadang konteks ego itu Mas yang saya kadang-kadang perlu pencerahan, ataupun mungkin apakah ini bagian dari latihan saya untuk menemukan hal-hal yang baru dalam kehidupan saya. Itu kira-kira Mas. Siap, Mas Sugiarto. Ya, memang challenge-nya di sana, Mas. Sebenarnya selain ego itu ada shadow works ya, yang harus diselesaikan ya. Jadi begitu kita melakukan challenge-challenge seperti ini, merubah frekuensi kesadaran kita, akan ada shadow works yang harus dilakukan, di mana shadow itu adalah sosok yang selama ini ada di balik kita gitu ya, sosok gelap gitu ya. Jadi biasanya sosok-sosok gelap ini, shadow work ini akan nongol ke hadapan kita, ke dalam diri kita berupa suara-suara noise dalam hati. Nggak mungkin gitu kan. Lu nggak mampu. Lu nggak layak gitu ya. Dan itu pasti nongol karena itu adalah sebuah paradigma yang mungkin dulu tercetak, Mas Sugiharto. Jadi itu adalah challenge yang harus kita lalui memang pada saat kita melewati proses memantaskan diri kita atau melayakkan diri. Dan kalau kita berhasil melewati step tersebut,
terutama ego gitu ya. Kenapa kemarin saya menyarankan Mas Sugiarto untuk mengikuti program 21 Days Journey to You. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melepaskan ego. Karena begitu kita selesai challenge 21 Days Journey to You, ego kita hancur, Mas. Sehancur-hancurnya udah kayak nggak punya ego lah gitu ya. Dan kita kembali ke diri kita yang sejati gitu ya. Nah, kalau Mas, itu Mas, ya. itu Mas. Sorry Mas. Ya. Jadi pada saat melepas ego itu kan seolah-olah kita ini kayak jadi orang bodoh gitu loh Mas. Memang. Memang dari awal kan dikasih tahu kalau teman-teman ikut 21 Days Journey to You itu bukan tambah pintar tapi tambah jadi bodoh. Justru itu tantangannya. Anda siap nggak menjadi stay hungry dan stay foolish, tetap merasa bodoh gitu ya. Karena kalau kita udah merasa pintar, ya udah Anda tidak akan berkembang karena Anda ngerasa udah paling pintar gitu kan. Tapi kalau Anda merasa bodoh gitu ya, stay hungry, stay foolish, kalau kata Steve Jobs, ya Anda akan terus mencari ilmu, akan terus merasa kekurangan ilmu, fakir ilmu gitu kan, justru ingin terus belajar. Nah gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah sindiran dari Mom Anissa pada saat kita ingin melakukan 21 Days Journey to You, bahwa dengan mengikuti 21 Days Journey to You, ego Anda akan luruh, bahwa Anda akan merasa menjadi orang bodoh lagi gitu ya. Dan memang itu adalah memang salah satu trik kita untuk bermain dengan pikiran, bahwa kalau Anda ingin progress advance ke depan, ya stay hungry, stay foolish. Tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh. Jangan merasa paling pintar gitu ya. Dan ya itu tadi, egonya akan nongol. Gue kan udah pintar, gue udah lulus kuliah misalnya, gue udah lulus gini, gue udah tahu ini itu gitu kan. Saya udah tahu ini gitu. Saya nggak perlu belajar ini. Ya udah, kalau udah kayak gitu ya, yang bicara apakah itu ego ataukah self sejati Anda? Anda pasti sudah, Mas Sugi pasti sudah tahu yang menjawab itu adalah egonya Mas gitu kan. Kalau sudah merasa paling pintar gitu. Ya itu harus diluruhkan sedikit demi sedikit. Dan 21 Days Journey to You adalah salah satu caranya, dan itu free. Silakan Mas ikuti. Kalau perlu pakai PDF-nya. Memang saya belum sempat bikinkan e-booknya ya, tapi itu di situ ada PDF-nya, bisa di-download. Tinggal nonton videonya, dengarkan videonya, lakukan latihan-latihannya. Yang paling sulit adalah bagaimana, contoh paling mudah aja gini. Ada tantangan di mana setiap hari dalam satu hari dari pagi sampai malam kita harus tersenyum kepada siapapun. Coba Mas bayangkan. Betul. Apakah bisa? Itu berat Mas. Kayak orang gila, tau nggak? Gitu ya. Dari pagi tersenyum, ketemu siapapun harus senyum. itu luar biasa Mas. Betul. Itu memang meluruhkan egonya luar biasa. Bayangkan kita yang sehari-hari biasa cemberut gitu ya, biasa ketemu orang sinis gitu ya, dalam satu hari kita harus full tersenyum kepada siapapun. Emang kayak orang gila, tapi begitu kita sadari, iya ya, kenapa juga saya harus cemberut seharian? Kalau saya bisa memutuskan memilih untuk tersenyum, kenapa saya tidak tersenyum gitu kan? Lagi-lagi kita di challenge egonya di situ, gitu Mas Sugiarto. Oke. Cukup jelas Mas Sugi? Jelas Mas, oke. Kalau yang 21 Days Meditation-nya gimana? Ada testimonial atau ada yang mau di-sharing malam ini dengan teman-teman kelas Advance Plus yang lain? Kalau saya sebenarnya saya juga malu ini untuk ungkapkan. Jadi saya catat itu Mas, pada saat saya mengerjakan hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-20 dan 20 dan 21. Itu saya catat di tugas itu ada kejadian-kejadian yang menurut saya dia di luar dari apa yang ya tidak terduga sebelumnya sih. Cuman saya tidak enak untuk cerita. Siap. Ya, salah satunya pada saat di hari ke-7 tuh Mas. Yeah. Jadi kebetulan saya jam 3, ya semenjak ikut ini kan saya jam 3 subuh saya bangun, kemudian ya sholat tahajud, kemudian saya langsung mulai tuh meditate, buka di kopra, kemudian setelah sholat subuh, kondisi hujan. Nah saya tidak tahu di depan itu ada yang ngotok-ngotok pagar, ngotok-ngotok pagar. Yang selama ini kan memang nggak pernah di jam-jam segitu ngotok-ngotok pagar, padahal dalam kondisi hujan. Dan di situ ternyata ada bapak-bapak yang minta tolong, anaknya sedang sakit,
anaknya sedang sakit, butuh bantuan begitu loh. Oh, oke. Terus? Saya langsung sekitar saya kan ya kebetulan saya sedang kos gitu ya di daerah Malang karena kan saya memang PP Mas. Saya rumahnya di Sidoarjo, cuman saya bekerjanya di Malang. Jadi saya minggu saya pulang. Nah jadi memang ada bekas galon aqua itu. Biasanya saya selipin uang untuk ya bisa belanja ini belanja itu saya masukin di situ. Ya tanpa pikir panjang lagi ya semua 1 galon itu saya kasihkan bapak itu. Wih, luar biasa. Ya itu masalah satu kejadian menurut saya. Saya nggak tahu akan ada hal apa atau rahasia apa yang sedang akan terjadi segala macam. Nah itu masalahnya begitu tuh. Ya, luar biasa Mas. Malu saya sebenarnya untuk menceritakan, cuma bagi saya ya itu yang terjadi. Dan itu saya catat dalam workbook saya di hari ke-7. Itu sebenarnya dikirimkan mungkin ada maksud ya Mas ya. Saya juga nggak tahu ya. Rencana Tuhan mungkin ya. Itu. Artinya mungkin ada ujian yang harus dilalui oleh Mas Sugiarto, tapi dengan Mas Sugiarto menyerahkan 1 galon uang yang sudah dikumpulkan, artinya di situ abundance-nya Mas sudah benar bekerjanya. Artinya Mas sudah berpikiran berkelimpahan gitu kan. Kemudian ya udah serahkan aja semuanya kepada beliau. Let the God and universe works that way gitu ya. Dan ya udah lepasin aja gitu Mas, nggak usah mengharapkan apapun, tapi ya kita tahu dia kan maha mengetahui, maha adil gitu ya, pasti akan digantikan berlipat-lipat dan sudah dijanjikan 700 kali lipat gitu kan ininya ya. Kalau kita bersedekah gitu ya, coba nanti Mas lihat lagi di PR-nya hari ke-7 itu nggak jauh dari tema itu gitu loh. Iya, betul. Memang seperti itu. Artinya itu sinkronisiti yang luar biasa, Mas Sugiarto, di tengah malam, pagi buta gitu ya, ada orang ngetok-ngetok, nggak kenal juga gitu kan. Ya itu adalah sesuatu yang aneh gitu kan buat saya. Ada apa ini tengah malam? Iya betul. Pagi-pagi buta. Subuh ya, maksudnya subuh ada yang ngetokin minta tolong, dan kita Mas nggak kenal juga ya dengan orang tersebut ya. Nggak kenal. Artinya selama saya hampir setahun kos di situ nggak pernah ada kejadian yang begitu. Luar biasa itu. Mas. Aneh tapi nyata itu Mas. Iya betul Mas. Luar biasa. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita doain Mas Sugiarto digantikan dengan rezeki yang lebih berlipat-lipat Mas, dengan membantu orang tersebut yang sedang kesulitan gitu ya. Diberikan uang 1 galon yang dikumpulkan selama ini. Dan itu luar biasa Mas, artinya abundance mentality-nya sudah ada dalam Mas Sugiarto, tinggal dilanjutkan aja ya, exchange of energinya. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan, yang diinginkan ya bisa segera terwujud gitu Mas Sugi ya. Amin. Terima kasih Mas Sugiarto atas thank you Mas. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan atau testimonial atau apapun itu bebas ya. Tadi ada yang menanyakan Mbak siapa tadi? Mbak Hana ya. Mas Dika mau tanya, kalau saya masih dihukum tarik menarik, boleh tidak kalau minta tolong dibacakan human design saya? Silakan Mas, silakan Mbak Hana. Kalau sudah selesai human design-nya, PDF-nya kirim ke saya. Biasanya PDF-nya dikirim dalam bentuk email ya, bisa di-share ke kami. Nanti saya coba bantu bacakan, terutama di bagian incarnation cross-nya ya. Karena di situ nanti akan sangat membantu di modul 1P-nya dari incarnation cross biasanya. Itu buat Mbak Hana. Buat yang lain juga silakan, buat yang belum menyelesaikan modul human design, saya menyarankan teman-teman untuk menyelesaikan modul human design tersebut untuk membantu terutama nanti di modul 1P yang One Purpose, tujuan hidup. Monggo teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan terkait dengan progres, terkait dengan modul, terkait dengan apapun itu. Silakan. Assalamualaikum Mas Bro. Yuk Kang Reza, monggo. Iya, ini kan yang kemarin saya pernah dibacakan juga human design-nya ya. Yes. Kalau tipe saya kan generator dengan profil saya 6/2. Yes. Dan ini saya merasa emang ditelanjangi sekali ya di situ. Emang gambaran kehidupan saya emang
tergambar di situ yang saya mengalami 3 tahap kehidupan. Ya. Yang mau saya tanyakan tuh typical incarnation cross saya yang the left angle cross of definition ya. Yes. Itu seperti apa sih ininya? Definisi ya. Oke. Kalau untuk lebih detailnya itu sebenarnya ada beberapa tahap yang harus saya lakukan, Mas Reza. Jadi mungkin nanti saya harus cek di di The Book of Destiny, ada namanya karya Chetan Parkin itu ya, sebuah e-book mengenai Incarnation Cross. Jadi mungkin detailnya nanti coba saya japri, Mas Reza, ininya Incarnation Cross-nya. Karena itu masih dalam bahasa Inggris semuanya, belum sempat saya terjemahkan. Jadi biasanya buat teman-teman yang di Human Design Platinum itu biasanya di kelas Platinum itu kan mereka berhak untuk berdiskusi dengan saya terkait Human Design ya, terutama di bagian Incarnation Cross. Nah biasanya di situ saya bacakan Incarnation Cross-nya secara detail dengan mengacu ke The Book of Destiny-nya Chetan Parkin gitu. Tapi itu biasanya masih dalam bahasa Inggris, Kang Reza. Jadi mohon maaf nanti mungkin saya akan coba bantu bacakan dan kirim melalui WA gitu ya. Oke. Dan buat teman-teman yang lain juga silahkan yang sudah menyelesaikan Human Design-nya, ingin mengetahui Incarnation Cross-nya apa, karena 70% Human Design ada di situ titik beratnya, silahkan kirim ke saya, nanti saya coba bantu bacakan secara lebih detail dari bukunya Chetan Parkin. Kebetulan belum sempat saya translate karena tebal banget bukunya, jadi kalau mau harus ditranslasi banyak banget yang harus ditranslasi dari sekian banyak Incarnation Cross, semuanya tebal-tebal itu ya. Jadi detail-detailnya ada di situ semua. Jadi buat teman-teman yang ingin memahami secara lebih detail mengenai Incarnation Cross di Human Design masing-masing, silahkan selesaikan terlebih dahulu Human Design-nya, modulnya, kemudian kirim ke saya PDF-nya, baik by email ataupun melalui WA. Nanti saya coba untuk cek di The Book of Destiny-nya Chetan Parkin, di Human Design-nya, apa sih secara lebih mendetail Human Design-nya Incarnation Cross-nya teman-teman tersebut. Ya. Tapi secara global Human Design-nya Mas Reza sudah cukup terbaca ya ininya ya, cetak birunya ya. Iya, sudah terbaca. Tapi di sini ini saya rada bertentangan ya sama definition-nya ya. Misalnya? Yang di triple split definition saya kan ada agak bertentangan gitu di salah satu poin sih yang ada di PDF hasilnya itu. Tapi emang so far sih saya tidak mengalami hal itu juga. Belum ya, mudah-mudahan. Udah, jangan. Jadi triple split definition memang kalau dilihat itu yang paling complicated di Human Design ya. Jadi kalau teman-teman punya triple split definition, ada 3 definisi yang saling men-split satu sama lain, itu biasanya cukup rumit, cukup kompleks ininya desainnya gitu ya. Dan perlu sebuah analisa yang lebih mendalam kalau punya triple split definition gitu ya. Karena biasanya orang dengan triple split definition itu kompleks cara pikirnya, cara menjalankan hidupnya unik gitu ya. Jadi perlu sebuah approach yang memang bisa membuat mereka untuk mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru. Kalau orang dengan triple split definition gitu ya. Karena mereka misalnya untuk ambil keputusan aja harus ada 3 tahap biasanya kalau triple split definition gitu ya. Jadi memang orang-orang dengan triple split definition ini memang perlu something extraordinary gitu ya. Karena cukup rumit, cukup kompleks ininya, interkonektivitas antara gate dan energy centernya masing-masing, Kang Reza. Mungkin kalau teman-teman yang lain di sini ada yang triple split, mungkin merasakan hal tersebut gitu ya, bahwa kok saya agak rumit gitu ya hidupnya gitu ya, atau mengambil keputusannya atau menjalankan hidupnya, biasanya seperti itu kalau orang-orang dengan triple split definition. Betul. Iya, itu ada strategi sama ininya nggak, Kang? Kalau misalnya untuk tipikal triple split ini, karena kan
kalau di sini sepertinya orang dengan triple split ini mudah terpengaruh ya. Betul. Sama keputusan orang lain ya. Iya, betul. Ada strategi ininya nggak untuk? Jadi kalau strategi kembali ke tipe masing-masing Kang Reza. Kalau Kang Reza itu kan generator ya. Generator itu kan ada strateginya sendiri di human design gitu ya. Listen to my gut gitu ya. Kemudian take action. Jadi kalau orang generator itu biasanya harus dengarkan suara-suara perut. Suara perut itu suara yang ada di bawah pusar. Jadi kalau orang generator misalnya gitu ya, generator itu dia harus bisa mendengarkan gut brain dia, otak perut dia. Jadi misalnya gini, kita harus biasa melatih sebagai generator itu pada saat mau ngambil keputusan gitu ya. Yang sederhana, misalnya mau makan siang apa ya gitu ya. Ketoprak, dengerin tuh suara perut. Misalnya, nggak mau berarti. Mie ayam, gitu ya. Oh berarti iya gitu ya. Kadang ada semacam suara-suara, semacam getaran atau apapun itu di antara di bawah pusar gitu ya letaknya. Dan kalau kita terbiasa mendengarkan suara tersebut sebagai seorang generator, akan lebih mudah bagi kita untuk mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Jadi nggak perlu jadi latihannya dimulai dari yang kecil dulu. Pilihan-pilihan sehari-hari. Nah, saya mau kemana ya hari ini? Misalnya pilihan A, dengerin suara perutnya, kayaknya enggak deh. Pilihan B, enggak deh. Pilihan C, ya udah oke, berarti ke sana. Ikutin aja gitu flow-nya. Nah, dari yang kecil-kecil nanti akan melanjut ke keputusan-keputusan yang besar yang terkait dengan hidup kita. Misalnya mau kerja di mana, apakah di sini benar atau enggak. Itu biasanya kita dengarkan gut brain kita sebagai generator gitu. Jadi strategi pengambilan keputusannya kembali ke tipe sebenarnya. Gitu. Nah, kalau masalah terpengaruhi dari orang di sekitar, yaitu biasanya kalau kita berkumpul dengan orang lain, kan energinya saling mempengaruhi satu sama lain ya, human design-nya. Nah, itu yang harus dipahami. Mungkin itu harus lebih detail lagi pembacaannya sebenarnya gitu. Dilihat secara lebih mendalam, baru bisa saya mungkin kasih kasih saran gitu ya. Oke. Siap Kang. Terima kasih banyak. Sip. Ada Mbak Hana nih. Mbak Hana, aku manifesting generator maksudnya. Profil 4/6 apakah juga termasuk? Ini maksudnya apa ya? Apakah juga termasuk? Bisa lebih, Mbak Hana bisa buka open mic, mungkin bisa lebih detail. Ini pertanyaannya saya agak bingung nih. Maksudnya apa ya? Oh iya, halo. Ya. Iya, tadi kan waktu siapa tadi yang ada yang tanya gitu kan, dia profilnya 6/2. Aku kan waktu itu pernah baca human design kalau 6, maksudnya kalau ada angka 6-nya itu berarti dia kayak ada 3 fase kehidupan gitu. Apakah ini juga termasuk gitu? Ya, biasanya orang dengan profil 6 mengalami 3 fase kehidupan, Mbak. 3 fase kehidupan itu akan dialami oleh orang yang punya profil dengan angka 6 gitu. Mau itu 6/2, mau 4/6, selama dia ada angka 6 di itunya, di human design-nya ya, biasanya dia akan mengalami 3 fase dalam kehidupan, Mbak. Gitu. Oke. Ya gitu aja sih. Siap. Nah, terima kasih. Berarti termasuk jawabannya ya. Iya. Siap. Ada lagi yang lain teman-teman? Monggo kalau ada yang mau sharing atau ada pertanyaan terkait human design, terkait apapun itu, bisa share di sini, bisa berbagi di sini. Mungkin di sini saya coba buka ya human design-nya teman-teman ya. Ada yang udah selesai atau belum? Ini banyak banget ya. Oh, Mas Sugiarto ya yang udah selesai ya, submit ya. Yang lain belum ada kayaknya nih. Baru Mas Sugiarto doang kayaknya. Oh, Mbak Widya udah, Mbak Widya Rohmatin. Mbak Selina Kuryati. Ya, Mas Waldi juga udah ya. Monggo teman-teman, masih ada pertanyaan?
Oke, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup clear ya teman-teman ya, terkait dengan pembahasan kita kali ini, terkait progres dan terkait modul dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya harapkan teman-teman bisa tetap semangat, bisa tetap berkomitmen untuk menyelesaikan buku rancangan kehidupan. Jadi saya ingin kasih lihat sedikit mengenai buku rancangan hidup saya ya teman-teman. Ini nih buku rancangan kehidupan saya. Awalnya nggak kayak gini. Awalnya itu lembar per lembar karena saya bikin sendiri. Tapi karena udah ada platform akhirnya bisa jadi seperti ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang tadinya saya tulis iseng gitu ya, yang di sini, yang tiba-tiba satu demi satu itu terwujud teman-teman gitu ya. Entah bagaimana caranya, saya nulis misalnya di sini ada berlatih untuk maraton bahkan jika saya hanya menjalankan setengahnya. Dan ini lucu, begitu saya nulis ini, begitu saya masukkan maraton ini di dalam rancangan hidup saya, tiba-tiba di rumah saya di Sentul, waktu itu di Bogor, ada Sentul Highland Marathon gitu ya. Tiba-tiba saja nggak berapa lama ada kegiatan maraton di depan rumah saya gitu ya. Mau nggak mau otomatis saya latihan dan saya ikutan maraton tersebut walaupun hanya 5 km waktu itu jaraknya gitu ya. Dan itu selesai gitu ya. Artinya memang apa yang saya tulis di sini, mungkin teman-teman lihat di sini ya, ada tulisan di sini. Mengikuti maraton dan lain sebagainya, walaupun hanya masih sebagainya, dan it's happening gitu ya. Entah bagaimana satu demi satu itu terwujud. Jadi ada banyak hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan satu persatu gitu ya, tapi cukup akhirnya mulai berjalan, mulai terwujud satu demi satu. Misalnya ini, ada sebuah live design saya di sini dituliskan bahwa saya ingin makan malam di Space Needle di Seattle di Amerika Serikat. Ini salah satu contohnya live design saya teman-teman. Dan somehow entah bagaimana tahun 2017 saya ke Amerika. Akhirnya saya kesampaian untuk makan di sebuah tempat yang mirip dengan Space Needle di Seattle, namanya The Tower of America, kotanya namanya Atlanta gitu ya. Itu sangat mirip sekali dengan Seattle. Padahal di sini saya tuliskan makan malam di Space Needle Seattle. Ternyata foto yang saya ambil adalah fotonya Tower of America, bukan bukan Space Needle-nya Seattle. Nah, itu jadi contoh-contoh lucu yang terjadi di live design gitu ya. Jadi pada saat teman-teman mulai menuliskan rancangan hidup, entah bagaimana gitu ya, alam semesta dan pikiran bawah sadar kita mencoba untuk mewujudkannya satu demi satu, teman-teman. Jadi banyak sekali hal yang saya tuliskan di sini gitu ya, mulai terwujud satu demi satu dalam kehidupan saya gitu ya. Dan memang selama kita belum merasa layak atau merasa pantas, biasanya kita itu tidak akan terjadi dalam hidup gitu ya. Contohnya gini, dalam hidup misalnya saya menuliskan saya ingin ONH plus atau umroh gitu ya. Tapi karena dalam hati saya merasa belum siap, merasa belum layak, ternyata yang berangkat umroh duluan adalah ibu mertua saya dan istri saya. Saya membiayai mereka keduanya untuk berumroh terlebih dahulu. Karena menurut saya mereka berdua yang lebih membutuhkan. Karena ibu mertua saya sudah sepuh. Kalau saya sudah tidak punya orang tua ya, sudah yatim piatu. Jadi saya mengumrohkan mereka berdua waktu itu 2 tahun yang lalu untuk pergi umroh sebelum COVID gitu ya. Dan alhamdulillah itu selesai. Jadi teman-teman semua, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa pada saat kita merancang hidup, entah bagaimana, ini akan menjadi guide kita, menjadi GPS kita dalam mewujudkannya. Jadi ini adalah sesuatu yang amazing menurut saya gitu ya. Ternyata begitu kita mengetahui apa yang kita inginkan, begitu kita menuliskannya secara lebih detail dan spesifik di dalam buku rancangan hidup, somehow God and the universe mencoba untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Jadi buat teman-teman sekalian, memang tidak mudah untuk membuat buku ini, tapi yakinlah pada saat teman-teman sudah membuat buku ini adalah salah satu buku terpenting yang akan teman-teman miliki dalam hidup. Dan you know what? Begitu kita punya buku ini, saya malah menginspirasi orang-orang di sekitar saya, istri saya, anak-anak saya. Mereka juga punya dream book mereka masing-masing. Dan even kalaupun umur saya tidak sampai gitu ya, mereka sudah punya
sebuah warisan berupa live design saya yang mudah-mudahan itu menginspirasi mereka untuk mewujudkannya di kemudian hari, dan mereka merancang hidup mereka sendiri agar bisa mewujudkan mungkin rancangan hidup saya atau rancangan hidup mereka sendiri. So who knows. Jadi kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya share malam hari ini di acara first class meeting and review Advance Plus. Sekali lagi saya mendedikasikan diri saya untuk membantu teman-teman menuliskan dan menyelesaikan buku rancangan hidup teman-teman masing-masing, karena itu adalah sebuah kepuasan tersendiri bagi saya untuk bisa melihat teman-teman menyelesaikan semua rancangan kehidupan teman-teman menjadi sebuah buku terpenting kedua setelah kitab suci. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya share malam hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir malam hari ini, hampir 2 jam kita berkumpul melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bisa menjadi sebuah sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi tetap semangat bahwa akan ada masanya teman-teman mengalami temporary defeat, kekalahan sementara, ingin menyerah. Saya hanya pesan jangan menyerah. Teman-teman sudah membayar begitu mahal, menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Mohon bisa kembali on the track dan menyelesaikan semuanya menjadi sebuah buku rancangan kehidupan teman-teman masing-masing. Lalu watch the miracle happen. Saksikanlah bagaimana kehidupan sedikit demi sedikit mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup teman-teman sekalian. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya share malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran teman-teman masing-masing. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu kembali, mereview kembali sejauh mana teman-teman bisa menyelesaikan modul-modul di semua modul-modul advance course kita. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin menyampaikan, Mbak Widya atau yang lain? Enggak, terima kasih banyak Mas Di waktunya. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di next time. Siap. Mbak Widya di Bandung ya. Siapa lagi tadi yang di Bandung ya? Mbak siapa tadi? Mbak Hana ya? Apa Mbak Rati ya? Tadi siapa yang di Bandung ya? Lupa saya. Mungkin nanti yang di Bandung kita bisa kopdar mungkin ya. Ada Mbak Betty ya tadi ya. Mbak Betty di Bandung sama Mbak Widya mungkin, atau Mas Waldi nih di Cianjur. Atau di mana mungkin someday kita bisa kopdar bareng-bareng di Dago atau di mana gitu ya, di Bandung ya, teman-teman yang berdomisili di Bandung. Ini Mas, yes. Kang Mas, ini bakal jadi agenda bulanan nggak nantinya? Ya, rencananya akan kita agendakan bulanan, Mas Reza. Iya, jadi ini supaya teman-teman di Advance Plus ini ya. Kita evaluasi tiap bulan sudah sejauh mana progresnya, karena sudah komitmen kita di Advance Plus ini untuk membantu semua teman-teman di sini supaya bisa menyelesaikan. Kalau yang di reguler kan nggak dipantau ya, nggak dimonitor ininya progresnya. Mereka ngalir aja sendiri, selesai nggak selesai silakan. Tapi di Advance Plus ini adalah kewajiban kita, kami sebagai penyedia untuk membantu ya teman-teman kembali on the track agar bisa menyelesaikan semua modul, agar bisa semuanya terselesaikan dan membuat buku rancangan hidup teman-teman tercetak dalam buku cetak My Own Life Design tersebut gitu ya. Harapannya saya ingin melihat semuanya mencapai progres 100% dalam ya sekitar 2-3 bulan atau 6 bulan ke depan lah. Memang tidak mudah teman-teman, tapi saya yakin teman-teman semua di sini akan mampu untuk menyelesaikan semua modul dan menghasilkan buku rancangan hidup teman-teman sendiri, yang itu mana itu akan menjadi GPS teman-teman ke depannya dalam menjalani kehidupan. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan atau cukup? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup ya teman-teman. Mungkin bisa buka videonya, kita coba untuk foto dulu sebelum ditutup. Silakan di open videonya, Mbak Novi, Mbak Widya, Mbak Hana, Mbak Swaldi, Mbak Rati. Kita coba untuk foto session. Ini lucu kalau memang kalau online tuh foto sessionnya di print screen gitu ya. Oke teman-teman, kita akan ambil foto. 1, 2, 3, cheese. Angkat jempolnya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkumpul malam hari ini. Bisa di open mic-nya kalau ada yang mau open mic.
Hatur nuhun pisan atas kehadiran teman-teman semua, Mas Sugiarto, Mbak Rati, Mbak Widya, Mbak Novi, Mas Waldi, Mbak Hana, tetap semangat, jaga komitmennya. Saya harap teman-teman bisa menyelesaikan semua modul dan saya bisa mengirimkan buku cetak rancangan kehidupannya ke alamat rumah teman masing-masing. Untuk buku cetaknya sudah diterima ya semuanya ya teman-teman ya. Buku cetak Design Your Own Life sudah sampai belum ya? Belum. Oh belum ya? Oke. Belum. Beberapa udah ada yang terima, beberapa ada yang belum. Mungkin masih on the way ya. Baru Mas Waldi mungkin yang terima karena deket mungkin ya. Tapi saya sudah confirm ke percetakan itu semua sudah on the way dalam pengiriman ke alamat masing-masing. Jadi ditunggu aja buku Design Your Own Life-nya di alamat masing-masing, di rumah masing-masing ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di bulan Mas depan. Terima kasih Bye-bye. Mas Reja semuanya. Thank you. Malam. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Thank you. Terima kasih. Bye. Selamat istirahat.